Pernah nggak sih, di suatu malam yang tenang, kamu melihat langit penuh bintang, dan tiba-tiba kepalamu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan besar? Apa sih arti hidup ini? Dari mana asal alam semesta? Kenapa kita ada di sini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu cuma muncul di kepala kita ribuan tahun yang lalu, di sebuah tempat yang sekarang kita sebut Yunani. Sekelompok orang mulai bertanya hal yang persis sama, dan saat itulah filsafat lahir. Sebelum filsafat muncul, manusia punya cara sendiri untuk menjawab pertanyaan besar tadi, lewat mitos dan legenda. Kenapa ada petir? Itu karena Zeus lagi marah. Kenapa gempa bumi? Itu Poseidon lagi menggedor bumi dengan trisulanya. Penjelasannya indah dan dramatis, tapi bersandar pada cerita dan kepercayaan. Nah, sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, di kota pantai bernama Miletus, muncul orang-orang yang mulai berpikir berbeda. Mereka nggak puas dengan jawaban karena dewa-dewa. Mereka pengen jawaban yang lebih masuk akal, yang berdasarkan pengamatan, akal, dan nalar. Peralihan dari jawaban mitos ke jawaban akal ini disebut dari mitos menuju logos. Logos itu artinya akal budi, nalar, atau prinsip rasional. Inilah revolusi terbesar dalam sejarah pemikiran manusia. Bayangkan, untuk pertama kalinya, manusia berani menjawab misteri alam bukan dengan cerita dewa, tapi dengan pemikiran mereka sendiri. Orang yang sering dijuluki filsuf pertama adalah seorang pria bernama Thales. Pertanyaan besarnya sederhana, tapi sangat dalam. Apa bahan dasar penyusun segala sesuatu di alam semesta ini? Dia melihat air ada di mana-mana, penting untuk kehidupan, bisa berubah bentuk padat, cair, gas, maka dia punya kesimpulan yang untuk zamannya sangat radikal. Segala sesuatu berasal dari air. Sekarang, kita tahu jawabannya nggak sesederhana itu. Tapi, yang penting bukan jawabannya, melainkan caranya berpikir. Thales nggak bilang dewa air yang menciptakan segalanya. Dia mengamati alam dan memberikan teori berdasarkan akalnya. Itu adalah prototip ilmu pengetahuan. Filsuf setelahnya mengajukan teori lain. Ada yang bilang unsur dasarnya adalah udara, api, atau bilangan. Mereka mulai berdebat dengan argumentasi logis. Inilah benih-benih dari fisika, kimia, dan matematika yang kita kenal sekarang. Jadi, kelahiran filsafat bukan tentang orang berjenggot yang bicara hal-hal membosankan, tapi tentang momen di mana keberanian untuk bertanya dan menggunakan akal sehat mengalahkan segala bentuk dogma dan cerita turun-temurun. Warisan mereka luar biasa, semua ilmu pengetahuan fisika, biologi, astronomi, psikologi bermula dari pertanyaan-pertanyaan filosofis sederhana itu. Filsafat adalah ibu dari semua ilmu. Jadi, lain kali kamu melihat langit dan bertanya-tanya tentang hidup, alam, atau keberadaan, ingatlah, kamu sedang menjalankan tradisi berpikir yang sudah berusia 2600 tahun. Kamu sedang berfilsafat. Pertanyaan-pertanyaan mereka meletakkan fondasi bagi dunia modern kita. Terima kasih telah menyelami akar pemikiran kita bersama-sama. Salam rasional, dan sampai jumpa.